Namun, definisi sandwich generation yang populer saat ini lebih kepada kondisi di mana suatu anak yang sudah dewasa dan baru bekerja dengan pendapatan minimal harus menanggung biaya-biaya kebutuhan orang tua dan saudara-saudaranya. Kita bisa menilai bahwa generasi ini memiliki beban hidup yang cukup bahkan sangat berat ya. Lalu mengapa sih sandwich generation itu masih bisa terjadi? Investing with prudent management lebih aman di sini. Halo sahabat Purwanto AM Lifestyle, kembali lagi dengan Indira sebagai marketing team di Purwanto Asset Management. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu sandwich generation dan apakah kita termasuk ke dalamnya. Pastikan kamu sudah subscribe YouTube Purwanto AM Lifestyle untuk konten edukasi lainnya ya. Tentang sandwich generation, apakah kamu familiar dengan itu atau bahkan belum tahu sama sekali? Istilah ini seringkali digunakan oleh generasi Zoomer yang baru memasuki dunia kerja namun sudah memiliki tanggungan dan beban besar secara keuangan yang menjadikannya dalam kondisi terhimpit seperti roti lapis. Meskipun ramai dibahas baru-baru ini, tapi ternyata istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky Lexington, Amerika Serikat bernama Dorothy A. Miller. Menurut Dorothy, sandwich generation adalah generasi yang sudah termasuk orang dewasa yang harus menanggung hidup dari 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya. Namun, definisi sandwich generation yang populer saat ini lebih kepada kondisi di mana suatu anak yang sudah dewasa dan baru bekerja dengan pendapatan minimal harus menanggung biaya-biaya kebutuhan orang tua dan saudara-saudaranya. Seperti layaknya roti lapis, bayangkan posisi kita seperti acar yang berada di tengah-tengah. Di atas ada roti, saus, kemudian daging. Lalu di bawah kita ada selada dan roti lagi. Posisi generasi ini terhimpit dari atas, bawah, kanan, dan kiri. Menurut seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya, ada 3 kategori generasi sandwich berdasarkan perannya. Yang pertama, ada the traditional sandwich generation, di mana orang dewasa berusia 40 hingga 50 tahun yang terhimpit oleh beban orang tua, berusia lanjut, dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua, ada the club sandwich generation, di mana orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu jika sudah punya, dan atau nenek kakek jika masih hidup. Yang ketiga, the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia, namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya ya. Nah, ini termasuk ke dalam kategori ini. Sampai sini kita bisa menilai bahwa generasi ini memiliki beban hidup yang cukup bahkan sangat berat ya. Lalu mengapa sih sandwich generation itu masih bisa terjadi? Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Namun umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial di generasi orang tua kita. Orang tua yang belum memiliki perencanaan keuangan yang baik untuk masa tuanya akan memiliki potensi besar untuk membuat sang anak menanggung semua itu dan menjadi sandwich generation berikutnya. Lalu bagaimana cara memutus rantai sandwich generation? Untuk memutus rantai sandwich generation itu bukan hal yang mudah. Pastinya perlu konsistensi dan juga usaha yang lebih besar. Namun bukan hal yang tidak mungkin untuk berhasil memutus rantai tersebut. Berikut langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, miliki tabungan rencana. Dengan konsep menabung sesuai tujuan dan setoran rutin, kita bisa mengelola keuangan dengan disiplin. Yang kedua, bisa siapkan program pensiun.
Selain menjamin kehidupan masa tua, juga dapat meminimalisir terjadinya sandwich generation di generasi berikutnya. Kemudian kita perlu memiliki asuransi kesehatan. Hal ini penting memiliki jaminan kesehatan, apalagi untuk orang tua, diri sendiri, dan anak. Kemudian perlu kurangi gaya hidup konsumtif dengan tentukan prioritas dan bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang terakhir, ajarkan anak untuk menabung dan belajar mandiri secara finansial. Sampai di sini sudah bisa membedakan ya, kamu termasuk sandwich generation atau bukan. Nah, jika saat ini kamu sedang mengalami sebagai sandwich generation, tak ada salahnya untuk terbuka dengan orang tua dan coba membahas besaran kemampuan dalam memberikan bantuan secara finansial. Memang dalam ajaran agama dan budaya di Indonesia merupakan suatu keberkahan apabila kita bisa berbakti kepada orang tua. Namun harus disesuaikan juga dengan kemampuan yang kita sanggupi untuk menghindari beban besar yang berdampak ke kesehatan mental kita. Nah teman-teman, coba share pendapat kamu mengenai hal ini, atau jika kamu punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Purwanto AM Lifestyle. Follow juga Instagram @purwantoassetmanagement untuk update konten-konten menarik seputar investasi lainnya. Investing with Prudent Management, lebih aman di sini.